Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Nathan. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ajeng. Kenapa Ajeng? Sakit. Mudah-mudahan Ajeng kita doakan cepat sembuh ya, bisa mengikuti kembali pembelajaran di pertemuan yang selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, kita dengarkan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya supaya kita bersemangat ya dalam belajar dan kita menumbuhkan cinta terhadap negara kita. Untuk kalian silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Akan duduk kembali. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, karena tadi kita akan menentukan tinggi dari suatu objek ya dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku menggunakan klinometer. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, nanti kalian harus bisa menentukan tinggi suatu objek jika panjang suatu sisi dan besar sudut yang bukan siku-siku diketahui menggunakan klinometer. Kemudian yang kedua itu menerapkan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di pembelajaran kita hari ini. Sisi, kita belajar apa aja kemarin? Trigonometri pada sudut siku-siku. Oke, sama sudut istimewa. Kalau untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu ada apa aja? Sinus, tangen, kotangen, sekat, dan Kosekat. Oke. Kemudian di sini ada pohon. Nah, kemudian di sini ada bayangan ya dari seorang anak. Kita tahu bahwa manfaat dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku itu diantaranya ini kan ya kemarin ya kita bisa menentukan apa ini tinggi dari dari tiang bendera dan menentukan tinggi dari bayangan. Bagaimana ya cara kita menentukan tinggi tiang bendera, pohon dan bayangan tanpa mengukurnya langsung? Kemarin kita bisa menggunakan apa? Perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, jadi untuk dapat menentukan tinggi tiang bendera, tadi betul ya, pohon dan bayangan tanpa pengukuran secara langsung, nanti kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan bantuan alat yang namanya klinometer. Kalian sudah bawa alat-alatnya kan? Oke. Alat-alatnya itu nanti kita akan menggunakan pipa. Ada bawa pipanya? Coba ditunjukkan. Terus busurnya jangan lupa. Busurnya mana? Busurnya ada. Nanti silahkan kalian berkelompok, kemudian kalian buat klinometernya. Kalau misalkan klinometernya sudah selesai, nah nanti kalian pergi ke lapangan untuk menentukan tinggi dari objeknya. Sudah di kelompoknya masing-masing ya. Nah sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya, tapi sebelum kalian membuat klinometer, kalian diskusikan terlebih dahulu siapa yang akan menjadi pengamatnya, siapa yang akan memvideo nanti ketika kalian mengamati, kemudian disiapkan juga untuk yang mempresentasikan hasil dari pekerjaan kaliannya, ya. Sekarang kalian boleh keluar untuk membuat dulu klinometernya biar semuanya tahu caranya seperti apa.
Jadinya berapa? 67 meter. Oh, itu diubah ke tadi mah Si depan. berarti nanti ini yang dicari Y-nya. Udah belum? Y. Karena X-nya kan udah ada X-nya. Aku belum gambar manusia. Berarti Alia. Oke. Sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita akan melakukan presentasi hasil dari kegiatan kalian. Silakan disiapkan 2 orang untuk mempresentasikannya. Dan kita mulai untuk presentasinya dari kelompok 1 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang kamu ketahui tentang klinometer? Klinometer adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan besar sudut elevasi dalam mengukur tinggi objek secara tidak langsung, seperti tinggi tiang, pohon, dan tinggi sebuah bangunan. Bagaimana cara membuat klinometer? Pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, pasangkan busur dengan pipa. Caranya bisa ditempelkan dengan lem atau diikat dengan tali. Yang ketiga, letakkan tali dan bandul di tengah pipa searah sudut 0 derajat. Kemudian kegiatan 2, menggunakan klinometer untuk menentukan ketinggian suatu objek. Pertama, jarak pengamat ke objek adalah 4,12 meter. Jarak mata pengamat ke tanah atau tinggi pengamat 175 cm atau 1,75 meter. Sudut elevasinya 40 derajat. Gambaran ilustrasinya seperti itu. Kemudian ini contoh gambar ilustrasi pengamatannya. Ketahui tangan 40 derajat, samping 4,12 meter, tan 40 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi samping. Tan 40 derajat sama dengan Y dibagikan sisi samping. Y sama dengan tan 40 derajat dikalikan sisi samping. Y sama dengan 1,117 dikalikan 4,12 meter. Y sama dengan 4,602 ditambah 1,75 meter. Sama dengan 6,35 meter. Mungkin cukup sekian hasil presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang klinometer? Klinometer adalah sebuah alat untuk mengukur kemiringan lereng, biasanya sudut antara tanah atau pengamat dan sebuah objek yang tinggi. Yang kedua, bagaimana cara membuat klinometer? Kita dapatkan sebuah busur derajat yang bentuknya 180 derajat. Kedua, rekatkan sebuah sedotan di sepanjang bagian yang lurus. Selanjutnya, kegiatan 2, jarak pengamat ke objek adalah 134 cm. Jarak mata pengamat ke tanah atau tinggi pengamat adalah 162 cm. Berapakah tinggi objek? Tan 38 derajat sama dengan Y per X. Tan 38 derajat sama dengan Y per 134. Y sama dengan 104,692 cm. Tinggi objeknya yaitu Y ditambah 162 cm sama dengan 104,692 cm ditambah 162 cm. Hasilnya adalah 266,692 cm. Kasih plus dulu untuk kelompok 2. Nah, oke, tapi sebelumnya ada yang mau ditanyakan Apakah ada untuk pertanyaan? kelompok yang ini? Ada yang menanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada. Jadi tadi ya, klinometer itu alat untuk menentukan apa? Atau alat untuk membantu kita dalam menentukan sudut elevasi ya, dalam menentukan
ketinggian dari suatu objek. Nah, cara untuk membuatnya boleh yang pertama kan kalian bisa menyiapkan dulu alat-alatnya, kemudian setelah disiapkan alat-alatnya, kalian tempelkan busurnya ya ke pipa yang sudah kalian sediakan. Jangan lupa bandulnya dan benangnya. Benangnya itu kalian letakkan segaris ya, lurus dengan 0 derajat. Kemudian nanti kalian gunakan klinometernya untuk menentukan tinggi dari suatu objeknya. Nah, sekarang kita ada kuis untuk lihat sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah kita pelajari dari hari ini. Jangan nyontek. Berapakah tinggi tiang benderanya? Nah, ini untuk penjelasannya. Kita misalkan ya, kita ilustrasikan gambarnya seperti ini. Tadi ada tiang bendera, terus ada 2 orang ya, 2 orang yang sedang melihat ke puncak tiang bendera tersebut. Sudut elevasinya yang pertama 60 derajat dan yang kedua adalah 30 derajat. Ibu misalkan yang pertama dia membentuk sebuah segitiga siku-siku. Segitiga siku-sikunya misalkan adalah segitiga ABG. Tangan karena sudut elevasinya adalah 60 derajat, berarti ini tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat itu sama dengan sisi di depan sudut 60 derajat ya, dibagi dengan sisi di samping, sehingga nanti tinggi tiang benderanya itu adalah panjang AC sama dengan AB ditambah dengan BC. Itu hasilnya menjadi 5 / 3 ditambah dengan 1,6 meter. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Ya, kuadran itu nanti ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ada kuadran 4. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bisa kalian terima dengan baik, bermanfaat juga ya untuk kalian. Oh iya, jangan lupa nanti untuk mengisi link absen dan link refleksi ya, seperti biasa nanti Ibu akan share kan di WA juga. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mari kita akhiri dengan membaca doa. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan.